Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan dari Fakultas Hukum dan Syariah, jurusan Hukum Tata Negara. Di sini saya akan sedikit merangkum materi dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-7. Nah, dari rangkuman ini untuk mencakup tugas mata kuliah Hukum Konstitusi untuk memenuhi tugas UTS-nya. Pada pertemuan pertama ini membahas mengenai ekspektasi kuliah pada mata kuliah Hukum Konstitusi, di mana saya berharap pada semester kali ini saya lebih memahami, lebih mengerti mengenai apa itu konstitusi, bagaimana fungsinya, dan bagaimana sih hak seorang mahasiswa, khususnya jurusan hukum tata negara itu dalam melaksanakan konstitusi, khususnya di kehidupan sehari-hari. Pertemuan kedua membahas mengenai asal mulanya konstitusi. Nah, asal mula konstitusi itu berawal dari negara Yunani, di mana pada negara Yunani itu banyak sekali muncul para filsuf-filsuf, baik dari segala pemikiran, yang khususnya pada pemikiran pencetusnya konstitusi itu sendiri. Nah, di negara Yunani ada sebuah prinsip yang disebutkan sebagai Republic Constitution, di mana para pemimpin atau kerajaan dapat membuat sebuah wewenang yang bebas. Wewenang itu ia buat. Nah, tapi wewenang ini tidak memiliki, tidak berpengaruh gitu, tidak memiliki pengaruh atau manfaatnya kepada masyarakat, tapi wewenang ini hanya untuk pribadinya sendiri. Jadi pada masa itu banyak sekali para penduduk yang geram. Selain di Yunani, ada juga di Roma. Pada bangsa Roma ini dilatar belakangi oleh kaum gerejawan. Nah, di mana kaum gerejawan itu menganggap ada yang disebut sebagai kanonik. Nah, kebijakan kanonik itu yang cenderung berpihak kepada para rohaniawan, di mana rohaniawan ini berhak untuk mencetuskan berbagai aturan. Nah, dari sini juga banyak masyarakat atau penduduk yang geram dengan kebijakan ini. Karena banyaknya penolakan dari masyarakat Roma, maka muncullah istilah sebutan di negara Inggris, yaitu Constitution of Lander. Nah, tercetusnya konstitusi ini karena bangsa Roma, penduduk Roma itu tidak menyetujui aturan sebelumnya yang disebut dengan kanonik. Nah, kalau di Perancis disebut dengan constituer, di mana ini menyebutkan sebuah terbentuknya suatu negara. Nah, pada pertemuan ketiga ini membahas mengenai sejarah konstitusi. Sebelum membahas sejarah konstitusi itu, kita bahas dulu, sebutkan dulu ya kedudukan konstitusi itu sebagai apa. Nah, yang pertama, kedudukan konstitusi itu sebagai pengatur hak atau mengatur wewenang. Nah, yang kedua yaitu membatasi wewenang, dan yang ketiga itu menyetarakan hak asasi manusia. Nah, pada awal mulanya konstitusi itu lahir di Yunani. Nah, di Yunani itu banyak sekali para filsuf yang lahir seperti Aristoteles, Hippocrates, dan lain sebagainya. Pemikiran konstitusi itu sebenarnya lahir ketika suatu keadaan tertentu yang mengharuskan melakukan tindakan untuk merubah keadaan seperti itu. Lalu banyak sekali yang mengatakan bahwa konstitusi itu berawal dari Inggris, ada yang menyebutkan Prancis dan Amerika. Namun sebetulnya konstitusi itu pertama kali dicetuskan oleh negara Inggris, di mana mengatakan Oliver Cromwell
di mana Oliver Cromwell mengatakan bahwa uh, mengatakan ada undang-undang yang dinamakan dengan Instrument of Government, di mana undang-undang ini atau gagasan ini diadopsi oleh Amerika. Nah, setelah diadopsi Amerika, lalu gagasan ini juga diadopsi kembali oleh Prancis. Namun negara Prancis mengadopsi kembali gagasan ini lebih konkret, ya. Banyak sekali negara-negara yang menyebutkan bahwa negara Prancis itu sebagai laboratorium konstitusi. Nah, lalu bagaimana sih negara yang pertama kali menggunakan konstitusi itu? Negara yang pertama kali menggunakan gagasan konstitusi yaitu negara Inggris, disebut sebagai Constitution of Narrandans, di mana konstitusi ini dideklarasikan oleh Raja Henry kedua. Nah, lalu Amerika Serikat juga melakukan deklarasi of Narrandans, di mana deklarasi ini berisikan mengenai hak asasi manusia. Nah, lalu pada pertemuan kelima ini membahas mengenai isi dan sifat konstitusi itu sendiri. Nah, menurut Kisi Ware mengatakan bahwa negara kesatuan memiliki 3 isian pokok. Yang pertama yaitu struktur negara seperti presiden dan lembaga-lembaga yang lainnya. Yang kedua ada hubungan negara, yaitu yang biasa disebut dengan trias politika. Dan yang ketiga yaitu hubungan negara dengan warga negaranya. Nah, lalu negara federal atau negara bagian. Nah, negara federal ini mengatur pemerintahan federal dan bagian. Nah, yang kedua, semua wewenang pemerintahan bagian atau limitatif. Nah, lalu ada sifat-sifat konstitusi. Yang pertama ada idealis, yang kedua yaitu konservatif, yang ketiga ada realistis, dan yang keempat ada tegas dalam melakukan atau membentuk suatu wewenang. Nah, yang terakhir sifat dari konstitusi itu adalah konservatif, yaitu mempertahankan kultur negara sebagai fundamental. Nah, lalu pada pertemuan ke-6 ini membahas mengenai nilai-nilai konstitusi berdasarkan menurut Karl Lowenstein. Ada 3 poin utama nilai konstitusi itu. Yang pertama adalah normatif, di mana rakyat normatif ini yaitu suatu penerimaan segenap rakyat kepada konstitusinya dan menjunjung tinggi tanpa adanya paksaan. Poin kedua yaitu nominal, di mana adanya batasan-batasan tertentu yang bisa sewaktu-waktu berubah atau bersifat tentatif. Nah, poin ketiga yaitu somatik, yaitu konstitusi yang dilakukan dan dilaksanakan dengan sepenuhnya, akan tetapi hanya sekedar bentuk dari tempat untuk melakukan kekuasaan politik. Nah, pada pertemuan ke-7 ini membahas mengenai perubahan konstitusi, di mana ketika konstitusi itu tidak memiliki nilai lagi atau sudah tidak relevan lagi dengan suatu keadaan negara, maka ada beberapa tahapan yang perlu ditempuh. Yang pertama ada cara perubahan. Nah, cara perubahan konstitusi itu ada 5 tahapan. Yang pertama ada revolution, yang kedua merubah, yang kedua perubahan arti dari kalimat tetap, perubahan formal,
keputusan hakim dan kebiasaan konstitusi, yaitu suatu kebiasaan. Nah, ketika kultur itu tidak sesuai lagi saat dibangun atau sudah tidak relevan dengan suatu keadaan negara, maka adat kebiasaan dari sebelumnya dapat digunakan untuk menggantikan kultur sebelumnya sebagai bentuk perubahan konstitusi. Nah, lalu poin yang kedua yaitu mendorong perubahan konstitusi. Nah, di sini juga dalam mendorong suatu konstitusi itu ada 5 poin. Yang pertama, nah lalu ada yang kedua yaitu mendorong perubahan konstitusi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi didorongnya perubahan konstitusi itu. Yang pertama yaitu perkembangan iptek, yang kedua yaitu perang, yang ketiga krisis moneter, yang keempat negara kesejahteraan, dan yang kelima yaitu pandangan masyarakat. Lalu yang ketiga yaitu ada amandemen formal. Pada umumnya konstitusi itu harus bersifat rigid atau kaku. Lalu perubahan konstitusi itu harus diubah dengan pertimbangan matang dan masyarakat diberikan wewenang untuk menanggapi atau mengungkapkan aspirasinya kepada pemerintah sebelum dilakukan perubahan konstitusi itu. Dan yang terakhir yaitu harus hak masyarakat dan melindungi masyarakat itu harus tetap dijalankan. Sekian atas apa yang telah saya sampaikan tadi, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.